Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Debbie Widiawati, NIM 1913030140 dari kelas HTND. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Zawil Furud beserta pembagiannya dan dasar hukumnya untuk memenuhi UTS mata kuliah Fikih Mawaris. Baiklah, yang pertama yaitu pengertiannya. Secara bahasa, kata farad berarti akad, yaitu ketetapan yang pasti. Kemudian secara istilah, fard ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Jadi, zawil furud adalah orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditetapkan syar'i, dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian zawil furud ini terbagi dua, yaitu furud sababiyah dan furud nasabiyah. Furud sababiyah ini yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang mana disebabkan oleh pernikahan, yaitu terdiri dari suami dan istri. Kemudian furud nasabiyah. Furud nasabiyah ini yaitu seseorang yang mendapatkan harta warisan yang mana disebabkan oleh nasab atau keturunan. Ini terdiri dari ayah, ibu, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, kemudian saudara perempuan seibu, kakek, nenek. Selanjutnya dasar hukumnya. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan setengah dari harta warisan, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat wahidatun falahan nisfu. Yang mana artinya, jika anak perempuan itu seorang saja, maka perolehnya setengah harta yang ditinggalkan. Kemudian lanjut Quran surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun. Yang mana artinya, dan bagimu suami istri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Kemudian juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 176 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftu wi naka kulillahu yuftikum fil kalallahinim ru'u halaka laisalahu waladun walahu ukhtun falahanisfu mataraka. Yang mana artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, seseorang yang berhak mendapatkan bagian seperempat dari harta waris. Ini juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lahunna waladun falakamarubu'u mimma tarakna. Yang mana artinya, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Kemudian lanjut yang ketiga, seseorang yang berhak mendapatkan 1/8 dari harta waris. Ini juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumuna mimma taraktum. Yang mana artinya, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Selanjutnya yang keempat, seseorang yang berhak mendapatkan bagian 2/3 dari harta waris, yaitu ini dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 176 yang bunyi potongan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanata sanataini falahumat tulusina mimma taraka. Yang mana artinya,
Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian juga ada terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, bunyinya fa in kunna nisa'an fawqa nataini falahunna sulusa ma taraka, yang mana artinya jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian yang kelima yaitu seseorang yang berhak mendapatkan 1/3 dari harta waris. Yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il lam takullahu waladun wa warithahu abawahu fala ummihi thulutsu. Yang mana artinya jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapak saja, maka ibunya dapat 1/3. Kemudian lanjut ayatnya yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Dzalika fahum fa in kanu aktsara min syuraka'u fitsulusi, yang mana artinya tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu. Baiklah, yang keenam selanjutnya, seseorang mendapatkan 1/6 dari harta waris, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli wahidin minhuma syurusu wali abauhi mimma taraka ingkana lahu waladun, yang mana artinya dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal punya anak. Kemudian dasar hukum selanjutnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma surusu, yang mana artinya jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi Zawil Furud beserta pembagiannya dan dasar hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.